Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang menyimak video belajar bahasa Arab ini. Sekarang adalah waktunya kita belajar tentang ilmu shorof. Apa itu ilmu shorof? Bagaimana nanti pembentukan katanya di sini kita akan temukan. Jadi alhamdulillah kita kemarin sudah menyelesaikan tentang dasar-dasar ilmu nahwu menggunakan kitab Al-Jurmiyah. Sekarang kita akan sandingkan dengan ilmu shorof insyaallah. Mari sama-sama kita belajar. Semoga kita direzekikan pemahaman oleh Allah di dalam memahami ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai. Qala al-musannifu wasyarih rahimahullah, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Pertama yang perlu kita ketahui adalah shorof. Apa itu shorof? Shorof di dalam bahasa itu artinya perubahan atau at-tahwil. Kedua, menurut istilah itu, shorof artinya perubahan bentuk suatu kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kenapa? Untuk menghendaki makna yang diinginkan. Contohnya di dalam bahasa Indonesia, ada asal kata makan yang bisa berubah ke berbagai bentuk untuk dapat dipahami oleh orang-orang, yaitu dengan mengubah susunan atau mengubah bentuk makan itu. Contohnya makan ini bisa berubah menjadi makanlah, menjadi kata perintah, tempat makan, orang yang makan, sedang makan, makanan, dan lain-lain. Semua bahasa akan seperti itu, begitu juga bahasa Arab. Contohnya adalah daraba. Daraba yadribu darban. Nah, di sini asal katanya itu ada yang bilang daraba, ada yang bilang darban masdarnya. Jadi kita tidak fokus terhadap mana asal katanya untuk pertama kali ini. Nanti selanjutnya kita akan bahas. Jadi di dalam bahasa Arab itu daraba itu artinya fi'il madi, itu telah memukul. Yadribu fi'il mudhari'nya hal dan istiqbal, akan dan sedang memukul. Darban itu pukulan. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan sigot. Sigot itu adalah bentuk. Jadi di sini ada bentuk-bentuk yang sudah mempunyai namanya. Jadi bukan hampir. Jadi semua fi'il itu mempunyai sigotnya. Di sini adalah contohnya. Pertama fa'ala fi'il madi namanya, yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan masdar ghairu mim, wa maf'alan masdar mimnya, fahuwa isim dhamir, fa'ilun isim fa'il, wa dhaka isim isyarah, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amr, kerjakanlah, la taf'ul fi'il nahinya, namanya fi'il nahi, jangan kamu lakukan gitu. Maf'alun isim zaman, maf'alun isim makan, mif'alun isim alatnya. Ini namanya wazan. Nanti kita akan masukkan mauzinnya yang ditimbangnya. Contohnya adalah nasara, yang suruh, nasara dia telah menolong, yang suruh dia sedang dan akan menolong. Nasran pertolongan, wa mansoran pertolongan, fahuwa nasirun, ini isim fa'ilnya, nasirun penolong, wa dzaka mansurun, dan yang ditolong isim maf'ulnya, unsur tolonglah, la tansur jangan kamu tolong, mansorun minsorun. Jadi semuanya sama, sudah ada fi'il madinya sampai ke isim-isim alatnya. Selanjutnya adalah kita berkenalan tentang wazan dan mauzun. Jadi wazan itu timbangan, mauzun itu yang ditimbang. Syaratnya adalah harus sama jumlah huruf dan harokatnya. Contohnya adalah fa'ala, ketiga-tiganya hurufnya kasrah.
fathah, ketiga-tiganya fathah. Nasoro ketiga-tiganya juga fathah. Wazan yang lain fa'ila, alima, fa-nya baris atas, ainnya baris atas, ainnya di sini baris bawah, lamnya di sini baris bawah, lam yang di sini baris atas, di sini juga baris atas. Yaf'ulu, yansuru, af'ala, akrama, tafa'ala, tadaraba, tafa'ala, ta'allama, yuf'ilu, yukrimu, if'il, yadrib, istaf'ala, istaghfara, dan masih ada contoh-contoh yang lain. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah ini namanya timbangan fa'ala ini, fa-nya ini namanya fa fi'il, ain ini namanya ain fi'il, dan terakhir lam ini adalah namanya lam fi'il. Jadi contohnya nun di nasara ini, nunnya ini adalah fa fi'il, nasara ini ain fi'il, dan ra ini adalah lam fi'ilnya. Ini akan terus dipakai sampai akhir. Jadi bagi yang mau belajar, adik-adik yang mau belajar, silahkan untuk diingat bahwa ini fa, ain, dan lam fi'ilnya. Selanjutnya adalah kita mengenal tentang macam-macam bina. Bina itu sendiri artinya bangunan, tetapi di sini maksudnya adalah bentuk fi'il itu atau bentuk kata itu. Pertama, ada yang sahih, ada yang mudha'af, ada yang misal, ajwaf, nakis, lafif, dan mahmuz. Pertama, bina sahih maksudnya adalah semua hurufnya bukan huruf ilat, yaitu selamat semua hurufnya dari penyakit seperti wawu, alif, dan ya. Contoh kata atau fi'il yang selamat hurufnya itu nasara. Nasara ini selamat dari wawu dan ya. Nasara, fataha, kataba, daraba, dan lain-lain. Kedua adalah mudha'af. Mudha'af itu artinya dia double. Apanya yang double? Ain fi'il dan lam fi'ilnya itu hurufnya sama. Seperti madda. Madda ini adalah asalnya yaitu madada. Jadi ada double dua huruf dalnya. Ketiga, bina misal. Misal adalah huruf yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat, yaitu wawu, wa, ada. Dan huruf ilatnya itu ada pada fa fi'ilnya. Selanjutnya adalah ajwaf atau bina ajwaf, ialah huruf yang ain fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Seperti qala. Qala di sini alif yang menjadi huruf ilatnya yang ada di tengah-tengah. Selanjutnya adalah nakis, yaitu huruf yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Seperti ghaza. Ghaza di sini ada alif yang ada terakhirnya itu, inilah yang menjadi huruf ilatnya. Sebenarnya asalnya ini adalah ghazawa, tetapi karena sebelum harakatnya itu fathah, maka yang pantas membarengi atau menemani huruf fathah itu adalah alif. Dan istilah misal itu sendiri adalah permisalan. Permisalan itu biasanya berada di awal, dan awalnya di sini maksudnya adalah di awal hurufnya. Selanjutnya adalah ajwab. Ajwab itu ada di tengah-tengah rongga. Jadi di sini di antara qaf dan lamnya. Di sini di antara qaf dan lamnya, yaitu tengah-tengah, yaitu alif ini. Selanjutnya adalah bina nakis. Nakis itu maksudnya kurang. Biasanya kalau ada yang kurang itu setelah akhirnya itu baru merasa kurang, seperti makan. Kalau merasa kurang pasti ada di akhir makan itu baru merasa kurang. Makanya ditaruh di akhir. Selanjutnya adalah lafif. Lafif itu adalah huruf yang ilatnya ada dua. Contohnya waqaya atau waqa atau rawa. Huruf ilat itu sendiri ada dua, ada yang mafruk, ada yang makrun. Mafruk artinya dia berasal dari kata farqa yang artinya terpisah. Terpisah apanya? Yaitu huruf ilatnya, seperti waqaya. Waqaya ini wawu dan ini terpisah oleh qaf yang ada di tengahnya. Selanjutnya adalah rawa.
Rawa di sini namanya lafif makrun. Makrun berasal dari kata korona, yaitu bergandengan. Apanya yang bergandengan? Yaitu huruf ilatnya, yaitu wawu dan ya. Rawaya tidak terpisah seperti qaf di sini. Selanjutnya adalah bina mahmuz. Apa itu bina mahmuz? Yaitu bina yang salah satu hurufnya itu berupa hamzah. Contohnya adalah amala. Amala di sini berarti dia itu mahmuz fa. Nanti ada nasya'a, berarti ya dia mahmuz mahmuz lam fi'il. Ada yang bi'sa, ada berarti dia berarti dia mahmuz ain fi'il. Nanti kita akan bahas insyaallah. Selanjutnya adalah kita membahas tentang sulasi mujarrad. Di sini sebelum kita beranjak ke sulasi mujarrad, ada pengenalan tentang fi'il. Fi'il itu ada yang sulasi, ada yang rubai. Sulasi itu maksudnya huruf aslinya itu memang ada 3, dan ada yang tambahan yaitu mazid. Yang asli namanya mujarrad, sepi dari tambahan huruf, dan mazid itu tambahan, ada tambahan 1 huruf, berarti 3 tambah 1 menjadi 4 atau rubai. Kalau dia tambahan 2 huruf berarti khumasi, dan tambahan 3 huruf berarti sudasi, 3 tambah 3. Selain itu rubai itu ada yang mujarrad juga, ada yang mazid. Yang mujarrad cuma 1 bab, yang mazidnya cuma 2 bab. Yang mazid itu tambahan 1 huruf berarti 4 tambah 1 berarti 5, berarti khumasi. Tambahan 2 huruf berarti sudasi. Selanjutnya adalah fi'il sulasi mujarrad, yaitu fi'il yang 3 huruf aslinya itu. Di sini ada kaidah fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasratani. Ini perinciannya fathu fathin pertama yaitu wazan fa'ala yaf'ulu. Ain pertamanya itu fathah dan ain kedua yaf'ulu itu dhammah. Makanya dinamakan fathu dhammin, yaitu fathah dan dhammah. Fa'ala yaf'ulu. Contohnya adalah nasara yansuru. Fathu kasrin, fa'anya fathah, kasrin yaf'i. Ini yaf'ilunya ini kasrah. Makanya dinamakan fathu kasrin. Contohnya adalah daraba yadribu. 3 fathu fathin, 2 fathah atau fathatani yang ada di sini. Fa'ala yaf'alu, fatha yaftahu. 4 kasru fathin yaitu fa'ila yaf'alu, kasru fathin. Fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Dhammu dhammin, fa'ula yaf'ulu, dhammah dhammah. Hasuna yahsunu. 6 kasru kasrin, fa'ila yaf'ilu. Hasiba yahsibu. Kasratani, ini kasru kasrin, fa'ila yaf'ilu. Selanjutnya adalah fi'il sulasi mazid berwazan fa'ala. Jadi rubai fi'il sulasi mazid tambahan 1 huruf itu ada 3 wazannya, yaitu fa'ala, fa'ala, dan af'ala. Di sini kita akan bahas satu persatu. Pertama fa'ala. Wazannya fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan, fahuwa mufa'ilun, wa dhaka mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Mawzannya adalah qatala yuqatilu, muqatalatan, wa qitalan, wa qitalan, fahuwa muqatilun, wa dhaka muqatalun. Qatil, la tuqatil, muqatalun, muqatalun. Faedah dari wazan fa'ala ini adalah lil masyarakah. Faedah dari wazan ini adalah lil masyarakah baina isnaini, yaitu persekutuan di antara 2 orang. Daraba Zaidun Amran, saling memukul oleh si Zaid itu dan si Amar. Yaitu penjelasannya lagi, al musyarakatu an yaf'ala
ahaduhuma ma yaf'aluhul akhar, yaitu bersarikat itu maksudnya yaitu melakukan salah seorang daripada keduanya Zaid dan Amr itu ma yaf'aluhu al-akhar, apa yang dilakukan oleh yang lain. Jadi sama-sama saling memukul, bukan Zaid saja yang memukul di sini, tetapi Amr juga memukul. Hatta yakuna kullu minhuma fa'ilan wa maf'ulan, hingga jadilah keduanya Zaid dan Umar itu fa'il dan sebagai maf'ul berbarengan. Faedah kedua, li makna fa'ala, yaitu mempunyai makna fa'ala. Nanti kita akan jelaskan fa'ala ini, belum sampai. Allati li taksir, yaitu fungsinya untuk pengulangan atau banyak. Contohnya dha'afallah, melipat-lipatkan oleh Allah ajrahu, misalnya akan pahalanya. Maksudnya dha'afa ini ya sama maknanya dengan dha'afa. Ketiga, li makna af'ala allati li ta'diyah, yaitu wazan fa'ala ini mempunyai makna af'ala. Af'ala ini juga belum, nanti. Allati li ta'diyah, yang fungsinya itu untuk memuta'adikan. Contohnya adalah afakallah, semoga Allah menyehatkanmu atau menyembuhkanmu. Jadi afa ini mengikuti wazan fa'ala. Afa, sebenarnya afa ada ilatnya, tapi karena bersambung dengan dhamir muttasil maka dihilangkan huruf ilatnya. Afakallah. Afa ini berasal dari kata afa untuk sulasi mujarradnya. Afa artinya sehat, tetapi karena sudah masuk wazan fa'ala maka menjadi menyehatkan. Ingat, muta'addi ini dalam bahasa Indonesia, muta'addi ini dalam bahasa Indonesia artinya mekan. Contohnya sehat, menyehatkan lah gitu. 4, li makna fa'ala al-mujarrad, yaitu mempunyai makna fa'ala, yaitu bentuk mujarradnya. Misalnya safara Zaidun, telah bersafar, telah pergi oleh si Zaid dalam perjalanan, misalnya kan. Barakallahu fika, dan semoga Allah memberkahi padamu. Jadi safara di sini bisa bermakna fa'ala, yaitu safara. Safara sama dengan safara. Baraka sama dengan baraka. Selanjutnya adalah sulasi mazid, wazan fa'ala, tambahan satu huruf. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Masdarnya banyak sekali ini. Taf'ilan 1, 2, 3, 4, 5 sama wazan masdar mimnya, mufa'alan. Wadaka mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Wazannya adalah faraha yufarihu tafrihan, tafrihatan, tafrahan, tifrahan, mufarrahan, fahuwa mufarrihun, wadaka mufarrahun, farrih, la tufarrih, mufarrahun, mufarrahun. Faedah wazan fa'ala ini, pertama, lit ta'diyah, yaitu untuk memuta'adikannya. Contohnya faraha Zaidun Amran, telah membuat bahagia oleh si Zaid akan si Amr. Farihani kalau lazimnya berbentuk fariha berarti senang, tidak membutuhkan maf'ul alias lazim. Contohnya juga allama Zaidun Amran as-sarfa, mengajarkan oleh si Zaid akan Amr itu, yaitu ini membutuhkan maf'ul, yaitu maf'ul keduanya ini, yaitu ilmu sharaf. Ini maf'ul pertamanya, ini maf'ul kedua. Selanjutnya adalah nomor 2, lidilalati 'ala taksir, yaitu menunjukkan atas perbuatan yang banyak atau berulang. Contohnya adalah qata'a Zaidun al-habla, telah memotong-motong oleh si Zaid itu akan tali. Ai ja'alahu qita'an katsiratan, yaitu menjadikannya itu tali yang terpotong-potong banyak. Misalnya ini tali, dia potong satu kali potongan, potong. Jadi dia memotong tali itu
dia memotong tali itu menjadi banyak potongan. Faedah nomor 3 adalah linisbatil maf'ul ila aslil fi'li, yaitu menisbahkan maf'ul kepada asal fi'ilnya. Contohnya adalah kafara Zaid dan Amran, telah mengkafirkan oleh si Zaid itu akan si Amr. Ai nasabahu ilal kufri, yaitu Zaid menisbatkannya kepada kekafiran. 4. Lisalabi aslil fi'li minal maf'uli, yaitu karena hilangnya asal fi'il daripada maf'ul. Contohnya adalah qasyara Zaidun ar-rumana, telah menguliti oleh si Zaid itu akan kulit. Kembali ke sini lagi, akan kulit, yaitu buah rumman, buah delima. Ai naza'a qasyrahu, yaitu mencabut kulitnya, yaitu mengambil fi'il daripada isim. Contohnya adalah khayyamal qaum. Jadi ini siapa yang pernah mukhayyam, ini khayyama ini berasal dari kata khiyam, ini berkemah, telah membuat kemah oleh kaum itu. Ai darabu al-khiyama, yaitu memasang al-khiyam, yaitu memasang tenda. Wazan selanjutnya adalah af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Maksudnya adalah akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dhaka mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun. Faedah dari wazan af'ala adalah pertama untuk litta'diyah, yaitu untuk memuta'adikan. Contohnya akramtu Zaidan, aku telah memuliakan si Zaid. Akrama ini bentuk lazimnya adalah karuma, mulia. Kedua adalah, maaf dia tercoret ini, a'lamtu Zaidan Amran, aku telah memberitahu atau menginformasikan Zaid dan Amr. Jadi alam tu di sini itu maf'ulnya ada dua, pertama Zaidan dan Amran. Selanjutnya adalah a'lam tu Zaidan Amran qa'iman. Nah, di sini ada 3 maf'ulnya karena di sini itu a'lam di sini itu karena a'lam tu di sini itu adalah saudaranya zanna, yaitu meyakini. Meyakini itu adalah pekerjaan hati, jadi dia bisa menasabkan 3 maf'ul sekaligus. Contohnya adalah a'lamtu Zaidan Amran qa'iman. Aku telah meyakini Zaid dan Amr itu qa'iman, berdiri keduanya. Nomor 2, liddukhuli fi syai'i, yaitu karena masuknya pada sesuatu. Contohnya adalah amsa al-musafiru ay dakhala fil masai, yaitu telah masuk waktu sore oleh orang yang musafir itu. Jadi ini sore karena tapi masuk pada wazan af'ala. Amsa al-musafiru, telah masuklah oleh si musafir itu pada waktu sore, ay dakhala fil masa. Ketiga adalah liqasdil makan, yaitu untuk menuju satu tempat. Contohnya adalah ahjaza Zaidun, yaitu ahjaza ini berasal dari kata kota Hijaz atau daerah Hijaz. Jadi dia menuju Hijaz, Zaid menuju Hijaz. Ada contoh di bawahnya lagi, a'raqa Amrun, telah menuju Irak oleh si Amr. Jadi a'raqa itu maksudnya Irak, ay qasada al-Iraq, dia bermaksud untuk menuju ke Irak. 4, liwujudi ma ushtuqqa minhu al-fi'lu fil fa'ili, yaitu karena adanya sesuatu yang tercetak dari karena ada sesuatu yang tercetak minhu daripadanya ma ini al-fi'lu ala fi'il pada fa'ilnya. Contohnya adalah asmara at-talhu. Jadi at-talhu bermakna mauzun, yaitu telah berbuah oleh pisang itu.
Ai wujida fihi as-samaru, yaitu ditemukan padanya pisang itu yaitu buah. Ditemukan padanya pohon pisang itu buah. Awraqas syajaru, yaitu telah tumbuh daun-daun, telah tumbuh daun-daun pohon itu. Ai wujida fihi waraqun, yaitu telah ditemukan padanya pohon itu yaitu daun-daun, yaitu tumbuh sudah daun-daunnya. Kelima adalah lil mubalaghah, yaitu untuk bersangatan. Contohnya adalah istaghaltu amran, aku telah membuat sangat sibuk oleh aku telah membuat sibuk akan si Amr. Aku telah sangat membuat sibuk akan si Amr. Ai balagtuhu fi syughlihi, aku menyangatinya berlebihanlah fi syughlihi, di dalam kesibukannya. 6 li wujdani syai'i fi sifah, karena ditemukan sesuatu pada sifat. Contohnya adalah a'zamtuhu, ai wajadtuhu 'aziman, aku dapati dia orang yang mulia. Aziman, luar biasa, mulia. Contoh yang lain adalah ahmadtuhu, aku memujinya. Ahmadtuhu, jadi ingat di sini ahmad di sini memakai wazan af'ala. Ai wajadtuhu mahmudan, aku mendapatinya orang yang terpuji. 7 lis-sayrurah. Lis-sayrurah ini maksudnya berasal dari kata sara, berarti menjadi. Jadi artinya aqfaral baladu, telah kosonglah oleh negeri itu. Ay sara qafran, jadilah ia lengang. 8 lit-ta'ridi, yaitu untuk menawarkan. Contohnya aba'a as-sauba, ay aradahu lil bai'. Jadi aba'a ini berasal dari kata ba'a, menjual, tetapi karena masuk wazan af'ala, aba'a menjadi menawarkan akan dagangan pakaiannya, yaitu as-sauba, ay aradahu lil bai', yaitu menawarkan untuk dijual. Ke-9 lis-salabi, yaitu untuk salab, yaitu lepas atau hilang. Misalnya asfal maridu, yaitu telah hilanglah sakitnya, telah hilanglah penyakitnya. Al-marid, yaitu orang yang sakit tapi penyakitnya yang sakit. Aizala syifa'uhu, yaitu hilanglah sakitnya. Jadi syifa di sini bermakna sakit. 10 lil hainunah. Hainunah maksudnya tiba saat tiba. Contohnya adalah ahsada zar'u. Hasada berasal dari kata panen, tetapi karena masuk wazan af'ala maka menjadi ahsada zar'u, telah tiba waktu panen. Ai hana hasaduhu, yaitu waktu panennya. Selanjutnya adalah sulasi mazid tambahan 2 huruf atau khomasi. Wazannya adalah tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala. Sini hamzahnya qat'i, di sini hamzahnya wasal. Kita akan lihat nanti. Nah, ini untuk wazan tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan, fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun, la tatafa'al, mutafa'alun mutafa'alun. Maksudnya taba'ada yataba'adu taba'udan wa mutaba'adan, fahuwa mutaba'idun wa dhaka mutaba'adun, la tataba'ad, mutaba'adun mutaba'adun. Faedah dari wazan tafa'ala ini adalah pertama lil musyarakati bainasnaini faksar, yaitu musyarakahnya bersekutunya di antara 2 orang atau lebih. Contohnya tadaraba Zaidun wa Amrun, saling memukullah oleh Zaid dan Amr. Contoh yang lain adalah tasalaha al-qaum, yaitu saling berdamailah oleh kaum itu. Jadi tadaraba di sini untuk contoh 2 orangnya, dan tasalaha al-qaum itu di sini contoh untuk lebih daripada 2 orangnya atau 3 orang minimal. Ada perbedaan di antara wazan tafa'ala dan fa'ala ini.
Kalau fa'ala di sini itu muta'addi. Contohnya daraba Zaidun Amran. Jadi Amr di sini jadi maf'ulnya, tetapi tadaraba di sini itu tidak ada maf'ulnya. Jadi di sini langsung tidak ada maf'ul. Jadi pelakunya langsung dua-duanya Zaidun dan Amr. Kedua adalah li'izhari ma laysa fil waqi', menampakkan pada sesuatu yang tidak terjadi. Artinya, contohnya tamaradha Zaidun, pura-pura sakitlah oleh si Zaid. Jadi sesuai dia menunjukkan, menampakkan sesuatu yang bukan terjadi pada aslinya. Ay azharal maradha, yaitu dia si Zaid itu menampakkan seolah-olah dia sakit, walaysa fi maradhin, dan tidaklah sebenarnya dia itu sakit. Nomor 3, lil wuqu'i tadrijan. Jadi maaf di sini tulisannya agak jelek. Tadrijan di sini bacanya. Lil wuqu'i tadrijan, yaitu terjadinya sesuatu secara bertahap-tahap. Contohnya tawadaral qaumu, saling silih bergantilah datang oleh kaum itu. Yaitu mereka datang secara bertahap setelah yang lainnya. Bisa 2, 3 gitu kan. Secara bertahap, tidak sekaligus. Keempat, lita'diyah, yaitu untuk bermutaaddi. 4, yaitu untuk mutaaddi maknanya adalah, keempat adalah lita'di makna al-mujarrad. Contohnya adalah ta'ala. Ta'ala ini menggunakan wazan tafa'ala. Artinya tinggi atau maha tinggi, untuk biasanya untuk Allah ay ala, yaitu maksudnya ala tinggi juga, luhur atau tinggi sama maksudnya. Selanjutnya adalah tasama ay sama. Tasama di sini unggul, bermakna sama dengan mujaradnya yaitu sama. 5, limutawa'ah, yaitu untuk mutawa'ah. Mutawa'ah ini sudah dijelaskan kemarin bahwa mutawa'ah ini artinya hasil dari satu pekerjaan. Contohnya adalah ba'adtuhu fataba'ada, aku telah menjauhinya. Hinya itu bisa siapa saja. Aku telah menjauhi si Zaid misalnya, fataba'ada, maka menjauhlah dia. Itulah yang dinamakan dengan mutawa'ah. Selanjutnya adalah wazan tafa'ala sulasi mazid, tambahan 2 huruf. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Maksudnya takassara yatakassaru takassuran wa mutakassiran fahuwa mutakassirun wa dhaka mutakassarun takassar la tatakassar mutakassarun mutakassarun. Jadi faedah dari wazan tafa'ala pertama yaitu untuk mutawa'ah wazan fa'ala. Contohnya adalah kasartu az-zujaja fatakassara. Jadi ini wazan tafa'alanya, fatakassara. Aku telah memecahkan kaca, fatakassara, maka terpecahlah kaca itu. Kedua, litakallufi, yaitu untuk berusaha. Makna berusaha, mu'anatul fa'ili, yaitu sungguh-sungguhnya fa'il itu mu'anatul fa'ilil fi'li, bersungguh-sungguhnya fa'il itu mengerjakan liyahsula, agar berhasil. Contohnya adalah tasyajja'a Zaidun, telah berusaha untuk memberanikan diri oleh si Zaid. Ay takallafa syaja'ata wa 'anaha litahsula takallafa syaja'ata wa 'anaha litahsula. Artinya Zaid berusaha untuk berani, wa 'anaha, dan sungguh-sungguh, litahsula, untuk berhasil, untuk menghasilkan. Ketiga, littikhadil fa'ilil aslal fi'li maf'ulan, yaitu mengambil fa'il itu akan asal fi'il maf'ulan sebagai maf'ul. Contohnya adalah tabannaitu Yusufa
ay ittakhaztuhu ibnan, yaitu aku mengambil dia anak, menjadikan dia anak atau mengadopsinya Yusuf, yaitu aku mengambil Yusuf sebagai anak atau aku mengadopsinya. Maknanya ay ittakhaztuhu ibnan, jadi aku menjadikannya sebagai anak. 4. Lidilalati ala mujanabatil fi'li, yaitu menunjukkan atas menjauhnya fi'il. Contohnya tazammama Zaidun, ay janaba Zaidun az-zamma, yaitu menjauhilah oleh si Zaid itu akan hina, yaitu pekerjaan hina. Tazammama Zaidun, menjauhilah oleh si Zaid itu akan pekerjaan yang hina. Menjauhilah oleh si Zaid itu akan pekerjaan yang hina. 5. Lissayrurah, ta'ayyamatil mar'atu, maksudnya adalah ingat sayrurah bermakna sora. Soratil mar'atu ayyiman, jadilah perempuan itu ayyiman, yaitu janda. Jadilah menjadi jandalah oleh si perempuan. Faedah ke-6, lidilalati ala husuli aslil fi'li marratan ba'da ukhra, menunjukkan atas hasilnya asal satu fi'il itu marratan ba'da ukhra, itu bertahap-tahap setelah yang lain. Contohnya adalah tajarra'a Zaidun, ay syariba jur'atan ba'da jur'atin, yaitu minum oleh si Zaid itu seteguk demi seteguk. 7. Talab, yaitu untuk makna mencari. Ini untuk makna mencari. Contohnya adalah ta'ajjala syai'a, ia mencari dengan buru-buru. Ay talaba ajlatahu, yaitu mencari dengan terburu-buru. Selanjutnya wazan sulasi mazid khumasi, yaitu ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il, la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Wazannya adalah ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an, fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un. Faedah dari wazan ifta'ala ini adalah, pertama, limutawa'ah, contohnya jama'tu al-ibila fajtama'a, aku telah mengumpulkan akan unta maka terkumpullah dia. Kedua, yaitu litikhadhi, yaitu untuk membuat, contohnya ikhtabaza Zaidun, ay ittakhadha khabzan, yaitu menjadikan, ia membuat roti, Zaid membuat roti. Nomor 3, li ziyadatil mubalaghati fil ma'na, itu untuk menambah makna bersangatan di dalam satu kalimat. Contohnya iktasaba Zaidun, Zaid bekerja dengan sangat gigih, ay balagha fil kasbi, yaitu bersangatan di dalam bekerja. 4, li ma'na fa'ala, yaitu wazan ifta'ala ini bermakna fa'ala. Contohnya ijtazaba Zaidun, ay bimakna jazaba, yaitu telah menariklah oleh si Zaid. Di sini menarik bukan menarik tali, tetapi menarik penampilan. Ay bimakna jazaba, yaitu bimakna jazaba. 5, lima'na tafa'ala, yaitu bermakna tafa'ala. Contohnya ikhtasama bimakna takhasama, yaitu berbantah-bantahan dengan makna takhasama. Ikhtasamal qaum, saling berbantahanlah oleh kaum. 6, litalab, yaitu untuk mencari. Iktadda, ay talaba minhu al-kadda, yaitu ia mencari dengan susah payah. Jadi iktada ini susah payah, tapi wazannya itu untuk mencari, jadi artinya mencari dengan susah payah. Selanjutnya adalah wazan sulasi mazid infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun.
انقطع ينقطع انقطاعا فهو منقطع وذاك منقطع انقطع لا تنقطع منقطع منقطع. Faedah dari wazan infa'ala ini adalah pertama limutawa'ah, yaitu untuk mutawa'ah. Wazan pertama adalah faedah wazan infa'ala ini pertama limutawa'ati fa'ala. Di sini di atasnya contohnya kasartu zujaja fankasara, aku memecahkan kaca maka terpecahlah. Kedua limutawa'ah af'ala, qalilan tapi sedikit. Contohnya adalah az'ajahu, aku mengagetkannya, fanza'aja maka terkagetlah dia. Selanjutnya wazan if'alla, if'alla yaf'allu if'ilalan wa muf'allan fahuwa muf'allun wa dhaka muf'allun if'alli la taf'alli muf'allun muf'allun. Contohnya ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun fahuwa muhmarrun wa dhaka muhmarrun ihmarri la tahmarri muhmarrun muhmarrun muhmarrun. Faedah wazan if'ala ini adalah lidilalati ala dukhuli fi sifah, yaitu tanda masuknya satu sifat. Contohnya ihmarra al-basru atau ihmarra at-tin, ay dakhala fil hamra, yaitu masuknya warna merah. Ihmarra al-basra, basra di sini artinya kurma, telah memerahlah oleh kurma. Atau ihmarra at-tinu, yaitu telah memerahlah buah tin. Jadi tin di sini ada at-tin tanah, ada tin buah tin. Kedua lil mubalaghah, yaitu untuk bersangatan. Contohnya iswaddal lailu, telah menghitamlah oleh malam. Apanya yang menghitam? Ay ishtadda sawaduhu, yaitu bersangatanlah oleh pekatnya kegelapan malam. Selanjutnya adalah sudasi mazid tambahan 3 huruf. Wazannya adalah istaf'ala, if'aw'ala, if'awwala dan if'alla. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dhaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Jadi di sini hati-hati karena ada beberapa yang mirip seperti mustaf'alun, masdar mimnya mustaf'alun juga mustaf'alan, di sini mustaf'alun, tetapi nanti kan ini juga bisa berubah menjadi mustaf'alun. Jadi nanti perbedaannya sesuai syakul kalamnya ya. Contohnya istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fahuwa mustakhrijun wa dhaka mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Jadi faedah wazan istaf'ala ini pertama li talabil fi'li, yaitu untuk menuntut satu pekerjaan atau meminta. Contohnya istaghfarallah. Jadi di sini fi'il madhi istaghfarallah, telah meminta ampun dia itu kepada Allah. Ay talaba minhu al-maghfirah, ay ia meminta daripada Allah itu akan ampunan. Dua, liwujdani ala sifah, karena didapatinya atas satu sifat. Ista'zamtuhu al-amra wastahsantuhu, ay wajadtuhu aziman wa hasanan, yaitu aku dapati dia itu orang yang mulia dan orang yang baik. Di sini wajadtuhu aziman wa hasanan, aku dapati dia orang yang mulia dan orang yang baik. Tiga, litikhadi, yaitu untuk mengubah. Contohnya istahjaratin, telah membatulah atau telah keraslah akan lumpur itu. Ay tahawala hajaran, yaitu berubahlah menjadi, dia berubah lumpur itu menjadi batu atau mengeras. Empat, litakalufi, untuk berusaha. Contohnya istajara zaidun. Istajara ini artinya dia berusaha untuk berani. Ay takallafa al-jur'ata wasyaja'ah, yaitu dia
dia si Zaid itu berusaha untuk akan memacu keberaniannya. Jadi al-jur'ah dan asy-syuja'ah itu ataf mutaradif, sama maknanya. 4 makna fa'ala al-mujarrad, yaitu bermakna fa'ala yang mujarrad. Contohnya istaqarra, ay qarra, menetap, sama saja maknanya. 6 limutawa'ah, yaitu untuk mutawa'ah. Arahahu fastaraha, aku membuatnya, aku mengenakkannya, fastaraha, maka ia merasa nyaman. Kan sama, enak dan nyaman itu ya sama maknanya lah. Selanjutnya sudasi wazan if'ala, yaf'a'ilu, if'ialan, wa maf'alan fahuwa muf'aw'ilun, wa dhaka muf'aw'alun, if'aw'il la taf'aw'il, muf'aw'alun. Contohnya ya'shaw syaba, ya'shaw shibu, ya'shi syaban, wa ma'shaw syaban fahuwa ma'shaw shibun, wa dhaka ma'shaw syabun, ya'shaw shib la ta'shaw shib, ma'shaw syabun, ma'shaw syabun. Jadi di sini wazan ini mempunyai faedah. Pertama, lil mubalaghah, itu bersangatan. Contohnya ihdawdaba zaidun, ay ishtadda hadabuhu, telah bungkuklah oleh si Zaid, telah sangat bungkuklah oleh badan si Zaid. Ay ishtadda hadabuhu, telah bersangatanlah bungkuknya. Kedua, limakna fa'ala al-mujarrad, yaitu bermakna fa'ala mujarrad. Contohnya ihlawla, if'awala, ihlawla, tetapi ada ada huruf ilatnya di akhir. Asalnya if'awala, ihlawlaya, tetapi di sini karena sudah diilal, ihlawla, manislah at-tamaru, oleh kurma itu, ay hala, yaitu manis, bermakna fa'ala hala. Atau contoh di sini i'shashabal ardu, yaitu kasran nabatu wajhil ard, yaitu telah banyaklah tumbuh-tumbuhan di atas permukaan tanah. Kalau bahasa di sini Sasak itu telah benes itu banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas permukaan tanah. Ushbun itu artinya rumput. Selanjutnya adalah wazan if'awala, yaf'awilu, if'iwalan, wa muf'awalan fahuwa muf'awilun, wa dhaka muf'awalun, if'awalil la taf'awil, muf'awilun, muf'awilun. I'lawata, ya'lawitu, i'liwata, ya'lawitu, i'liwatan, wa mu'lawatan fahuwa mu'lawitun, wa dhaka mu'lawatun. Ya'lawit la ta'lawit, mu'lawatun. Jadi wazan i'lawata ini atau if'awala ini dia if'awala, wazannya itu pertama untuk memang cuma satu, lil mubalaghah, yaitu untuk bersangatan. Contohnya ikhrawata syu'a'u syamsi, telah panaslah oleh sorot atau terik matahari. Dan lapas i'lawata itu adalah fi'il muta'addi. I'lawata rajulu ba'irahu, telah mengekang tali di leher untanya. Maka faedahnya adalah limubalaghatil muta'addi. Jadi maknanya itu adalah mubalaghah muta'addi. Pertama kan limubalaghah al-lazim. Sekarang ini limubalaghah al-muta'addi, tetapi makna ini cuma sedikit. Wazan terakhir untuk sudasi if'ala, yaf'alu, if'ilalan, wa muf'alan fahuwa muf'alun, wa dhaka muf'alun, if'ali la taf'ali, muf'alun, muf'alun,
ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarun wa dzaka muhmarun ihmari la tahmari muhmarun muhmarun. Jadi wazan ini, if'ala ini pertama untuk memang satu-satunya untuk bermubalaghah, bersangatan pada masuknya sesuatu pada sifat. Contohnya isfarra al-mauzu, isfarra al-mauzu, telah menguninglah oleh pisang itu, ay ishtadda isfiraruhu, yaitu bersangatan kuningnya, walaupun pisang itu ada yang hijau. If'alla, contohnya di sini ada yang lain, if'alla ihmarra at-tin, telah memerahlah buah tin itu. Jadi ini untuk rubai mazidnya tambahan satu huruf, dan di sini if'alla. Nah, jadi di sini if'alla menjadi ihmarra at-tin, yaitu telah sangat merahlah buah tin itu. Sekarang adalah rubai mujarrad, yaitu memang fi'ilnya memang ada 4, wazannya cuma 1, yaitu fa'lala. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il 1 dan lam fi'il 2 sesuai urutannya. Wazannya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Dahraja yudahriju dahrajatan wa dahrajan wa mudahrajan fahuwa mudahrijun wa dzaka mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun mudahrajun. Jadi wazan rubai mujarrad ini cuma 1 untuk muta'addi secara umum. Qad yakunu laziman, dan terkadang ia lazim. Contoh untuk muta'addinya adalah dahraja zaidun al-hajara, menggelindingkan batu oleh Zaid akan batu. Lazim, yaitu contoh lazimnya darbakha zaidun, tunduklah oleh Zaid. Nah, ini rubai mazid tambahan 1 huruf, yaitu khumasi, jadinya 1 tambah 4 menjadi 5. Tafa'lala, ini wazan tafa'lala. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Wazannya tadahraja yatadahraju tadahrujan wa mutadahrajan fahuwa mutadahrijun wa dzaka mutadahrajun tadahraj la tatadahraj mutadahrajun mutadahrajun. Faedah dari wazan ini adalah limutawah, yaitu untuk mutawah. Makna atau wazan fa'lala, contohnya dahrajtu al-hajara fatadahraja, aku menggelindingkan akan batu itu, fatadahraja, maka tergelindinglah batu itu. Kedua adalah makna al-mujarrad, yaitu makna mujarradnya tala'ala az-zujaju, telah bersinarlah, berkilaulah oleh kaca-kaca itu. Wazan khumasi itu cuma 1. Nah, sekarang kita ke sudasi. Sudasi juga cuma ada 2, if'alala dan if'alalla. Wazannya if'alala yaf'alilu if'inlalan wa muf'anlalan wa muf'anlalan fahuwa muf'anlilun wa dzaka muf'anlalun if'anlilla taf'anlil muf'anlalun muf'anlalun. Wazannya ihranjama yahranjimu ihrinjaman wa muhranjaman fahuwa muhranjimun wa dzaka muhranjamun ihranjim la tahranjim muhranjamun muhranjamun. Wazan ini, if'alala ini, faedahnya pertama limutawa'ah, makna fa'lala, yaitu harjamtu al-ibilah fahranjama, aku telah mengumpulkan unta itu maka terkumpullah. Sekarang rubai mazid yang terakhir, wazan if'alalla. If'alalla yaf'alillu if'illalan wa fu'allilatan wa muf'alalan wa muf'alallan fahuwa muf'alillun wa dzaka muf'alallun if'alilli la taf'alilli muf'alallun muf'alallun.
Maksudnya iqsya'arra yaqsya'iru iqsya'raran wa qush'ariratan wa muqsya'arran fahuwa muqsya'irun wa dzaka muqsya'arrun iqsya'irri la taqsya'irri muqsya'arratun muqsya'arratun. Jadi di sini ada perbedaannya if'ilalan ini dan iqsya'raran. Ini karena if'ilalan di sini itu ada 3 lamnya. If'il lalan. Contohnya ini. If'il lalan ini if'il lalan. Jadi ada 3 lam. Makanya dia agak berbeda dengan mauzunnya iqsya'raran. Faidah dari wazan if'alala ini adalah limubalaghah al-lazim, yaitu mubalaghah lazim, yaitu iksya'ara al-jildu, yaitu telah naik, bulu kuduk itu telah penuh bulu-bulu kuduknya berdiri, ya gitu, telah penuh bulu kuduk kulitnya itu. Nah, sekarang di sini ini adalah pembahasan tentang tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Tasrif istilah itu dia mendatar fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun, seperti yang sudah kita baca itu. Akan tetapi di sini tasrif lugawi itu ada perbedaannya sedikit, yaitu dia ke bawah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Sampai ke bawah. Jadi di sini sudah ada, tinggal dimasukkan contoh-contoh yang lain. Misalnya nasara, nasoru, nasorat, nasorata, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Jadi ini saya belum masukkan contoh yang lain, jadi masih tertulis fa'alanya saja. Jadi itu untuk latihan bagi yang mau belajar. Nah, maksudnya di sini tiap-tiap yang di atas ini ada tasrifan lugawinya ke bawah. Contohnya yang tadi ini fi'il madi, nah ini fi'il mudhari'nya. Yaf'ulu, yaf'alani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'aluna, ini untuk muhattab, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'ulu, naf'ulu, ini untuk mutakalimnya, ini untuk gaibnya, yaf'ulu, yaf'alun, sampai ini. Nah, ini domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anti, antuma, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Nah, yang penting juga ini wazan fi'il amarnya dan ini wazan fi'il nahinya. Uf'ul, lakukanlah olehmu. Nah, tapi karena ini sudah jadi contoh, sebenarnya dia posisinya di sini. Jadi liyaf'ula, agar mereka berdua itu melakukan. Liyaf'ulu, ini amar untuk gaib. Liyaf'ulu, agar mereka laki-laki itu melakukan. Litaf'ul, agar dia perempuan itu melakukan. Litaf'ula, agar mereka berdua melakukan. Liyaf'ulna, agar mereka perempuan itu melakukan. Uf'ul anta, itu, nah ini dia uf'ul anta itu. Nah, di sini uf'ula, kerjakanlah olehmu kalian berdua. Uf'ulu, kalian. Uf'uli, ini untuk perempuan. Uf'ula, uf'ulna. Begitu juga la taf'ul, ini untuk fi'il nahinya. La yaf'ila, janganlah mereka berdua melakukan. La yaf'ilu, janganlah mereka bertiga melakukan atau lebih 3 orang. La taf'il, janganlah mereka perempuan itu satu itu melakukan. Begitu seterusnya. La taf'il, la taf'ila, la yaf'ilna, la taf'il, la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna, dan seterusnya. Jadi nanti bisa dimasukkan contoh-contohnya, kalimat-kalimat yang lain. Ingat, ini daftar istilahnya itu mendatar fa'ala yaf'alu fa'alan, tasrif lugawinya itu menurun fa'ala, fa'ala, fa'alu, dan seterusnya.
Ketika sudah selesai membaca tentang wazan-wazan sulasi, rubai, mazid atau mujarradnya, sekarang adalah pembahasan tentang bina yang pertama kali kita bahas itu bina yang selain sahih itu ada bina mudha'af. Mudha'af itu seperti yang sudah kalian ketahui, mudha'af itu artinya dia double huruf ain dan lam fiilnya. Contohnya adalah madda. Ini muwazannya madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun muddi la tamuddi mamaddun mimaddun. Ingat ini fi'il madi, ingat fi'il mudhari', ini masdarnya, ini isim fa'ilnya, ini isim maf'ulnya, ini fi'il amarnya, ini fi'il nahinya, ini isim makan, isim zaman, dan ini isim alatnya. Jadi madda ini berasal dari kata madada, menggunakan wazan fa'ala, madada, dan fi'il mudhari'nya yaf'ulu, yamdudu. Nah, madada yamdudu, fa'ala yaf'ulu. Pengilalannya itu madada itu dibuang huruf dal pertamanya itu, karena itu syarat untuk mengidghamkannya. Nanti kita akan bahas tentang idgham. Madda yamuddu memakai wazan madada, fa'ala yaf'ulu, yamdudu. Dan selanjutnya adalah contoh farra yafirru. Madda ini artinya memanjangkan. Selanjutnya adalah farra yafirru farran. Madda artinya memanjangkan, farra di sini artinya lari atau kabur. Farra yafirru farran wa mafarran fahuwa farrun wa dzaka mafrurun firri la tafirri mafirran mifarrun. Jadi farra di sini menggunakan wazan fa'ala. Jadi asal katanya adalah farara. Fa'ala yaf'ilu menjadi farara yafriru. Karena sudah diilal makanya menjadi seperti ini. Ini tentang pengidghaman. Nanti bab terakhir itu adalah bab idgham, insyaallah kita bahas. Selanjutnya adalah mudha'af tentang 'adha. 'Adha ya'addu 'addan wa ma'addan fahuwa 'addun wa dzaka ma'dudun 'addi la ta'addi ma'addun mi'addun. Jadi 'adha ini menggunakan wazan fa'ila yaf'alu. 'Adida ya'dadu. 'Adida ya'dadu. Dan ini ada contoh-contoh kalimat yang lain seperti marra yamurru artinya lewat, adha itu artinya menggigit, dan jaffa yajiffu contoh jaffa yajiffu ini artinya kering, tamma yatimu artinya sempurna, farra yafirru artinya lari, tadi sudah, sahha yasihhu artinya sah, dalla yadullu artinya menunjukkan, syamma yashammu mencium atau menghirup bau, massa yamassu menyentuh, dan madda yamaddu ini artinya artinya memanjangkan. Selanjutnya adalah bina misal. Misal adalah fa fiilnya itu berupa huruf ilat. Pertama di sini ada contoh wa'ada dan yasara. Wa'ada adalah misal wawu namanya karena ilatnya adalah huruf wawu. Nah, wazannya adalah wa'ada ya'idu 'idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun 'id la ta'id mau'idun mi'adun. Ya, jadi di sini wa'ada itu memiliki wazan fa'ala. Jadi kelihatan langsung wa'ada fa'ala. Dan asal katanya adalah wa'ada yau'idu. Akan tetapi karena sudah diilal, karena ada huruf ilat, yau'idu menjadi ya'idu, dihilangkan huruf ilatnya. Fa'ala yaf'ilu wa'ada ya'idu. Selanjutnya yasara yasiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wa dzaka maisurun isir la taisir maisirun misarun. Jadi di sini asal
sama-sama menggunakan wazan fa'ala yaf'ilu, yassara yassiru. Akan tetapi ini menggunakan bina misal ya. Selanjutnya wada'a yada'u wada'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un wa dhaka mawdu'un da'la tada' mawdi'un mawdi'un mida'un. Jadi wada'a menggunakan wazan fa'ala, kelihatan wada'a, tapi fi'il mudhari'nya menggunakan yaf'alu atau yada'u, tetapi karena sudah diilal menjadi yada'u, dihilangkan huruf wawu ilatnya. Selanjutnya wajila yaujalu wajalan wa maujilan fahuwa wajilun wa dhaka maujulun ijalla taujal maujalun maujalun. Wajila menggunakan wazan fa'ilah, kelihatan sudah wajila yaujalu. Nah, di sini tidak dihapus huruf ilatnya. Fa'ila yaf'alu wajila yaujalu atau ya bisa yaibasu. Selanjutnya adalah wajuha yaujuhu wajahatan wa maujihan fahuwa wajihun. Isim maf'ul enggak ada, ujuh la taujuh maujahun maujahun. Jadi wajuha menggunakan wazan fa'ula, kelihatan yaujuhu dan yaf'ulu. Di sini juga tidak dihilangkan wawunya. Selanjutnya adalah wa miqa yamiqu miqatan wa mawmiqan fahuwa wamiqun wa dhaka mawmuqun miqlata miq mawmiqun mawmiqun. Ini menggunakan wazan wa miqa fa'ila, kelihatan sudah, dan yamiqu itu yaf'ilu, tetapi dibuang huruf wawunya. Nah, ini dibuang dia lagi. Nanti kita akan bahas tentang pengilalannya insyaallah. Selanjutnya adalah bina ajwaf. Ajwaf itu adalah ain fi'ilnya, yaitu di tengah-tengah, yaitu huruf ilat. Contohnya adalah sana yasunu sawanan, artinya menjaga, wa masanan fahuwa sa'inan wa dhaka masunun sun la tasun masanan masanan miswanun. Nah, sana ini menggunakan wazan fa'ala yaf'ulu. Sana sawana aslinya sawana yasunu, tetapi sudah berubah menjadi sana yasunu. Wazan yang menggunakan ini seperti qala yaqulu, taba yatubu. Ini namanya ajwaf wawu, karena wawunya karena wawu adalah huruf aslinya sawana. Selanjutnya adalah sara yasiru sayran wa masiratan fa wasairun wa dhaka masirun sirla tasir masirun masirun misyarun. Ini ajwaf ya. Jadi asal katanya adalah sayara yaisiru, tetapi sudah dibuang ya-nya itu ya menjadi yasiru. Yasiru menjadi yasiru. Di sini fi'il yang menggunakan wazan ini juga ba'a yabi'u ma la yamilu zada yazidu. Selanjutnya adalah khafa yakhafu khaufan. Ini menggunakan wazan fa'ila yaf'alu. Asal katanya adalah khawafa khawifa yakhwafu. Tetapi yakhwafunya itu dibuang huruf wawunya menjadi yakhafu, karena dia sesuai dengan huruf fathah menjadi alif, jadi wawunya menjadi alif. Ini ajwaf wawu. Wazan yang menggunakan fa'ila yaf'alu ini adalah zala yazalu nama yanamu. Selanjutnya adalah haba yahabu haibah. Nah, di sini padanya haba di sini menggunakan wazan fa'ila. Asal katanya adalah haiba yahyabu. Di sini karena sudah diilal menjadi yahabu. Selanjutnya adalah tala yatulu tawlan wa matalan fahuwa tawilun. Nah, di sini tawala ini asal katanya tawula. Jadi ada wawu, tetapi karena sudah diilal menjadi tala. Tala yatulu. Tapi di sini sudah dirubah menjadi yatulu. Selanjutnya adalah bina naqis. Naqis itu adalah lam fi'ilnya berupa ilat atau huruf terakhir.
Contohnya adalah ghaza yaghzu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dzaka maghzuun ughzu la taghzu. Maghzan migzan. Jadi ghaza ini menggunakan wazan fa'ala. Asal katanya adalah ghazawa. Jadi di sini sebenarnya nakis wawu tetapi ditulis alif karena munasabah dengan huruf fathah. Ghaza yaghzu. Nah, di sini kelihatan dia wawunya karena dhammah. Ghaza yaghzu artinya perang, ini menggunakan wazan fa'ala, asal katanya ghazawa yaf'ulu yaghzu, tetapi sudah berubah menjadi yaghzu. Contohnya yang lain adalah da'a yad'u. Selanjutnya sara yasri sirayatan wa masran fawasarin. Nah, ini menggunakan wazan fa'ala, saraya yasriyu. Asal katanya saraya yasri tapi sudah berubah menjadi fa'ila yaf'ilu sara yasri. Ini namanya nakis ya karena huruf ilatnya adalah ya. Kafa yakfi rama yarmi syara yashri. Nah, syara di sini membeli, di sini sara artinya berjalan menggunakan sin. Selanjutnya adalah ro'a. Nah, ini paling sering nih. Ro'a melihat, yara ru'yatan wa mar'an fa wa ra'in wa dzaka mar'iyun ra' la tara mar'an mir'atun. Jadi uniknya di sini tinggal satu huruf ro, artinya lihatlah. Menggunakan wazan fa'ala, ro'aya yaf'alu yar'ayu. Tetapi karena sudah diilal menjadi ro'ah yara. Selanjutnya radhiya yarda ridan wa mardatan, sama dengan khasya yakhsha, irda la tarda, ikhsha la takhsha. Jadi sama bentuknya. Jadi wazan ini menggunakan radhiya, fa'ila, khasya sama. Fa'ila yaf'alu, radhiya yardayu, dan yakhshayu. Tapi karena sudah berubah maka sudah diilal menjadi radhiya yarda dan khasya yakhsha. Dan yang terakhir adalah ada wazan sarwa. Di sini bukan sarwu. Di sini menggunakan sarwa yasruwu suruwatan. Nah, fa'ula sarwa yaf'ulu yasruwu. Tapi di sini sudah diihlal menjadi yasruwu. Contoh yang lain adalah syahwa yashhu, artinya syahwat. Di sini saya sebutkan sebenarnya ada beberapa wazan yang tidak mempunyai wazan-wazan seperti ini. Ada seperti ini fa'ila yaf'ilu, sebenarnya tidak ada bina nakisnya, tetapi tidak saya sebutkan. Selanjutnya adalah bina lafif. Lafif artinya dua huruf ilat ada pada satu kalimat itu. Contohnya waqa. Di sini waqa di sini adalah lafif mafruk karena terpisah wawu dan ya-nya oleh qaf. Waqa yaqi wiqayatan wa mauqan. Di sini menggunakan wazan fa'ala, waqaya yauqiyu. Tetapi karena sudah dilal menjadi hilang wawunya di fi'il mudhari'nya menjadi waqa yaqi. Rawa yarwi seperti rawa yarwi, meriwayatkan. Syawa yashwi, nawa yanwi. Terus syawa yashwi syai'an, ini lafif makrun, jadi dia bergandengan wawu dan ya-nya. Syawa artinya menggoreng, yashwi syai'an wa masywan fa wa syawin. Nah, di sini juga ada lafif mafruk, yaitu wajia yauja wajan wa maujan fahuwa wajin. Ini wajia di sini mafruk karena wawu dan ya-nya terpisah oleh huruf jim. Menggunakan wazan fa'ila yaf'alu, wajia yauja atau wajia yaujayu sebenarnya, tapi sudah berubah. Ijala tauja, maujan mauja. Dan ini lafif makrun terakhir di sini, bukan terakhir, ada yang lain lagi. Qawa, qawiya, yaqwa, quwatan wa maqwan, fahuwa qawiyun. Nah, di sini ini sama dengan wajia menggunakan wazan fa'ila, fa'ila yaf'alu. Bisa diperhatikan qawiya, fa'ila. Dan terakhir adalah lafaz makrun rawiyah. Di sini rawiyah bukan riwayat tetapi artinya segar. Rawiyah yarwa rayyan wa marwan fa wa rayyanu. Rayyanu di sini tidak pakai tanwin, biasanya kan ada tanwin karena di sini didahului oleh alif. Jadi seperti wazan
Utsman itu tidak boleh diberi nama tanwin. Utsman, kaslan itu tidak boleh di sini. Dan wazan rawiyah menggunakan fa'ila, yaf'ilu, rawiyah yarwiyu, yarwayu, rawiyah yarwayu, fa'ila yaf'alu, rawiyah yarwayu. Nah, di sini karena sudah diilal menjadi rawiyah yarwa atau waliya yaula. Di sini juga ada kalimat contohnya. Dan yang terakhir dari bina ma itu adalah bina mahmus, yaitu bina yang ada hamzah pada ain atau lam ataupun ain fi'ilnya. Contohnya amala ya'mulu amalan. Nah, di sini kan ada hamzah di awalnya, maka namanya ini mahmuz mahmuz fa fi'il. Wazannya adalah fa'ala, amala, ya'mulu, yaf'ulu. Ini langsung ketahuan. Selanjutnya adalah adama ya'dimu adaman. Ini sama mahmuz hamzah juga, artinya lauk, menggunakan wazan fa'ala yaf'ilu. Adama ya'dimu. Ini adalah wazan nasya'a yansya'u nasya'an wa man sya'an. Nah, ini menggunakan wazan fa'ala yaf'alu, nasya'a yansya'u di sini sudah kelihatan, dan nasya'a ini namanya mahmuz lam fi'il karena ada di lam fi'ilnya. Selanjutnya adalah ba'isa ya ba'asu bu'san. Ini menggunakan wazan fa'ila yaf'alu, yaitu ba'isa ya ba'asu, dan ini namanya mahmuz hamzah. Selanjutnya adalah wazan aduba ya'dubu, menggunakan wazan fa'ula yaf'ulu. Aduba ya'dubu adaban, wa ma'daban fahuwa adibun, udub la ta'dub ma'dabun ma'dabun. Sekarang kita akan membahas tentang mulhaq rubai, yaitu mulhaq itu artinya dikelompokkan dengan atau ikut wazan dengan fa'lala atau wazan dahraja. Jadi di sini ada 6 wazan, semuanya itu mengikut wazan dahraja, yaitu fa'ala, 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 fa'ala dan fa'ala dan fa'ala. Jadi di sini saya akan menyebut madi, mudhari dan masdarnya saja, dan selengkapnya itu bisa dicari di wazan dahraja atau fa'ala. Yang pertama adalah wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan, atau contohnya itu hawqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan, yaitu hawqala ini artinya dia itu la hawla wa la quwata illa billah. Maksudnya faedah wazan fa'ala ini adalah lil lazim, yaitu untuk lazim. Contohnya adalah hawqala zaidun, berserah dirilah oleh si Zaid. Maksudnya ya Zaid itu mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wazan fa'ala, yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan. Ini semua sama wazannya ya. Nanti ingat cari di dahraja itu semua wazannya sampai wazan isim alatnya. Contohnya adalah bayutara, yubaytiru, bayutaratan wa biyataran. Faedah wazan fa'ala adalah lita'diyah, yaitu muta'addi faqat. Contohnya adalah bayutara zaidun, yaitu bayatara zaidun al-qalama ay syaqqahu, yaitu memecahkannya. Zaid memecahkan pena. Nggak ada kerjaan si Zaid ini. Selanjutnya adalah wazan fa'wala. Fa'wala yufawilu fa'walatan wa fi'walan. Jahwara yujahwiru jahwaratan wa jahwaran. Faedahnya adalah lita'diyah, yaitu untuk muta'addi. Jahwara zaidun al-Qur'ana, telah menyaringkan, mengeraskan oleh Zaid akan bacaan Qur'annya. Selanjutnya adalah wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu fa'ilatan wa fi'yalan. Contohnya asyara yu'asyiru asyaratan wa isyaran. Faedah wazan ini adalah lil lazim. Asyara zaidun ay tala'a, yaitu datang oleh si Zaid. Kelima fa'alala yufa'lilu fa'alalatan wa fi'lalan. Jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban. Faedahnya adalah lita'diyah, yaitu untuk muta'addi faqat. Contohnya adalah jalbaba zaidun
jalbaba Zaidun, telah memakai baju kurung oleh si Zaid. Kelima, keenam, fa'ala yufa'li fa'layatan wa fi'laan, salqa yusalqi salqayatan wa silqaan. Faidahnya adalah lil lazim faqat, yaitu untuk lazim saja. Contohnya, salqa Zaidun aina ma'ala qafahu, telah tidurlah oleh si Zaid. Maksudnya tidur di sini nama ala qafahu, yaitu tidur di atas tengkuknya. Sekarang kita sedikit memakai kitab Matan Bina, karena tidak saya temukan di materi saya yang pertama ini tentang wazan yang mengikuti mulhaq tadharaja. Karena yang di awal itu adalah mulhaq dahraja, sekarang adalah mulhaq tadharaja. Baik, langsung saja. Mulhaq tadharaja itu yang pertama ada wazan tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan, mauzunuhu tajalbaba yatajalbabu tajalbuban. Wa alamatuhu, dan tandanya wazan tafa'lala ini adalah an yakuna madhihi ala khamsati akhrufin, yaitu tandanya wazan tafa'lala itu pada fi'il madinya itu terdiri daripada 5 huruf. Tafa'lala itu 5 huruf. Biziyadati ta'i fi awalihi, dengan menambahkan tak pada awalnya ta, wa harfin akhar, dan menambahkan satu huruf yang lain, min jinsi lam fi'lihi, dengan menambahkan huruf yang lain dari jenis lam fi'ilnya, fi akhirihi, di dalam pada akhirnya. Wa bina'uhu lil lazim, dan binanya binanya wazan tafa'lala ini adalah untuk lazim. Nahu tajalbaba Zaidun, memakai bajulah oleh si Zaid, memakai baju kurung maksudnya. Al-bab tsani, yang kedua adalah tafa'wala, yaitu wazan tafa'wala yatafa'walu tafa'ulan, mauzunuhu, mauzunnya adalah tajawraba, artinya kudis atau kurab. Tajawraba yatajawrabu tajawruban. Wa alamatuhu, dan tandanya tafa'wala ini adalah an yakuna madhihi ala khamsati ahrufin, hendaknya tandanya itu pada saat fi'il madi itu hurufnya ada 5. Biziyadati ta'i, dengan menambahkan ta fi awalihi pada awalnya, wal wa'i bainal fa'i wal aini, dan menambahkan wawu di antara fa dan ain fi'ilnya. Wa bina'uhu lil lazim, dan binanya itu untuk lazim. Nahu tajarraba Zaidun, telah berkuraplah oleh si Zaid. Al-bab tsalis, yang itu bab ketiga, tafa'yala yatafa'yalu tafa'yulan, mauzunuhu tasyaytana yatasyaytanu tasyaytanan. Wa alamatuhu, dan tandanya wazan tafa'yala itu an yakuna madhihi, hendaknya pada fi'il madinya itu ala khamsati ahrufin, terdiri dari 5 huruf. Biziyadati ta'i fi awalihi, dengan menambahkan tak pada awalnya, wal ya'i bainal fa'i, dan menambahkan ya di antara fa fi'il, wal ain, dan ain fi'ilnya. Wa bina'uhu lil lazim, dan binanya itu untuk lazim. Nahu tasyaytana Zaidun, telah kesetananlah oleh si Zaid, atau telah berbuat jahatlah oleh si Zaid. Kan tasyaytana itu maksudnya kesetanan, yaitu perbuatan setan biasanya jahat. Al-bab rabi', tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mauzunuhu taharwaka tarahwaka yatarahwaku tarahwakan. Wa alamatuhu, dan tandanya wazan tafa'ala ini an yakuna madhihi ala khamsati ahrufin, terdiri dari madinya itu terdiri dari 5 huruf. Biziyadati ta'i fi awalihi, dengan menambahkan tak pada awalnya, wal wawi bainal aini wal lami, dan menambahkan wawu di antara ain dan lam fi'ilnya. Wa bina'uhu, dan binanya itu lil lazim, yaitu untuk lazim. Nahwu tarahwaka Zaidun, telah berjalanlah oleh si Zaid. Bab yang kelima, tafa'ala yatafa'ala tafa'liyan, yaitu mauzunuhu tasalqa yatasalqa tasalqiyan. Wa alamatuhu, dan tandanya yang kelima adalah tafa'ala yatafa'ala tafa'liyan, mauzunuhu tasalqa yatasalqa tasalqiyan. Wa alamatuhu, dan tandanya itu tafa'ala adalah an yakuna madhihi ala khamsati ahrufin, yaitu fi'il madinya itu terdiri dari 5 huruf. Biziyadati ta'i fi awalihi, dengan menambahkan tak pada awalnya, wal ya'i fi akhiri, dan menambahkan ya pada akhirnya. Wa bina'uhu lil lazim, dan binanya itu untuk lazim. Nahu tasalqa Zaidun aina ma'ala qafahu, yaitu tidur dia di atas tengkuknya. Yang terakhir di sini adalah mulhaqnya, wasnani limulhaqi ihranjama, yaitu 2 yang dimulhaqkan bagi wazan ihranjama.
Pertama, if'an la yaf'anilu if'in lalan mawzunuhu iq'an sasa yaq'an sisu iq'in sasan wa alamatuhu, dan tandanya wazan if'an la ini an yakuna madhihi ala sittati ahrufin, hendaknya pada fi'il madhi itu terdiri dari 6 huruf biziyadatil hamzati fi awalihi, dan menambahkan hamzah pada awalnya, wan nuni bainal aini wal lam, dan menambahkan nun di antara ain dan lam fi'ilnya, wa harfin akhar, dan menambahkan satu huruf lagi min jinsi lami fi'lihi dari jenis lam fi'ilnya fi akhirih pada akhirnya, wa bina'uhu lil mubalaghatil lazim, dan binanya itu untuk mubalaghah bersangatan lazim, li'annahu yuqalu, karena bahwasanya dikatakan qa'asar rajulu, telah membusungkan dada oleh laki-laki, idza kharaja sadruhu fi jumlati yuqalu, apabila mengeluarkan dadanya itu pada satu jumlah, wa yuqalu, dan dikatakan iq'an sasar rajulu, yaitu telah sangat membusungkan dadanya, sangat mengedepankan oleh dadanya sambil membusungkan oleh seorang laki-laki, idza kharaja sadruhu, yaitu apabila mengeluarkan dadanya, wa dakhala zahru, dan masuklah punggungnya itu mubalaghatan sebagai bersangatan. Yang kedua adalah if'an la yaf'an li if'in la'an mawzunuhu islanqa yaslanqi islinqaan, wa alamatuhu an yakuna madihi ala sittati ahrufin, adalah madinya itu terdiri daripada 6 huruf biziyadatil hamzati fi awalihi, dengan menambahkan hamzah pada awalnya, wan nuni bainal aini wal lam, dan menambahkan nun di antara ain dan lam fi'ilnya, fi akhirih, dan menambahkannya fi akhirih. Nah di sini ada catatan sedikit, dan menambahkannya fi akhirih, wa bina'uhu lil lazim, dan binanya itu untuk lazim, nahu islanqa zaidun, yaitu telah terlentanglah oleh Zaid. Nah ini yang terakhir tentang idgham. Jadi di sini tentang idgham ini bukan hanya tentang ilmu tajwid, tapi di sini ilmu tentang sharaf pun di sini ada tentang idgham. Di sini ada bacaannya, wala idghamu, dan bermula idgham itu idkhalu ahadil mutajanisain, dan bermula idgham itu adalah memasukkan salah satu huruf yang sejenis fil akhiri, pada akhirnya, pada akhir kalimat itu atau pada akhir fi'il. Wal idghamu idkhalu ahadil mutajanisain, bermula idgham itu memasukkan salah satu dari huruf yang sejenis fil akhiri pada akhir satu fi'il atau satu kata. Wa huwa ala salasati anwa'in, dan dia idgham itu terdiri dari 3 perkara, terdiri dari 3 jenis. Pertama, naul awal wajib, yaitu idgham wajib. Kenapa disebut wajib? Di sini ada penjelasannya. Wa huwa an yakuna al-harfanil mutajanisani mutaharrikain, dan dialah idgham itu hendaknya ada 2 huruf yang sejenis yang berharokat, kedua huruf itu yang sejenis itu, aw yakunal awwalu sakinan, atau ada dia yang sejenis itu yang awal, huruf awal yang sejenis itu dia itu sukun, wal harfu tsani mutaharrikan, dan huruf yang kedua yang sejenis itu dia itu berharokat yang keduanya, nahu madda yamuddu. Jadi madda yamuddu ini asalnya adalah madada yamdudu, dan dal pertamanya itu dia pertama dia berharokat, akan tetapi dia dibuang harokatnya karena itu syarat untuk mengidghamkannya. Jadi dia itu dibuang huruf, dia itu dibuang harokat dal pertamanya. Nahu contohnya madda. Jadi seperti itu, madada yamdudu. Di sini tapi karena sudah diilal menjadi madda yamuddu. Dan keadaan seperti ini maka wajib mengidghamkannya. Kedua, nau'asani, yaitu idgham yang jaiz, yaitu yang boleh idgham, boleh tidak. Wa huwa an yakuna al-harf al-awal, hendaknya itu huruf awalnya itu daripada minal mutajanisain, daripada yang sejenis, mutaharrikan, yang berharokat,
Wal harfu tsani sakinan, dan huruf yang keduanya itu dia yang sukun. Bisukunin aridin, akan tetapi dengan sukun yang arid, bukan sukun yang asli. Nahu lam yamudda, contohnya adalah lam yamudda. Biharakatid dalis saniyati, dengan mengharakati dalnya yang kedua. Asluhu lam yamdud, aslinya itu adalah lam yamdud. Fanukilat harakatud dali, dan diubah harokat dalnya yang pertama, ada dalil ula ilal mim. Jadi yamdu, dunya dummah dal pertamanya itu dikasihkan ke mim yang sukun itu, jadinya mim itulah nanti yang menjadi dummah, menjadi lam yamu. Mimnya yang menjadi dhammah lam yamu, lam yamud, nanti lam yamudda gitu akhirnya ilal mim. Summa hurikatid dalus saniyah, kemudian diharakati, hurikatid dalus saniyah, dan dipindahkan hurikatid dalus saniyah, kemudian digerakkan lah, kemudian dipindahkan dalnya yang kedua itu imma bil fathi, ada kalanya dengan patah, berarti ini diharakati dengan patah, atau bil dhammi, atau dengan dhammah, atau bil kasri, atau dengan kasrah. Likauni sukuniha aridan, karena keadaan sukunnya itu yang aridan, yang tidak asli. Itu adalah mumtani'un, yaitu idgham yang mumtani', yaitu yang terlarang, yaitu idgham yang terlarang. Wahwa, dan dia idgham itu an yakunal awalu minal mutajanisaini mutahrikan, hendaknya huruf yang sejenis di awalnya itu dia yang berharokat. Wasani sakinan, dan huruf yang kedua yang sejenis itu dia sukun. Ini mirip seperti yang kedua, akan tetapi perbedaannya bisukunin asliin, yaitu dengan sukun yang asli. Nahu madadtu ila madadna, contohnya itu adalah madad, kandalnya mati yang kedua ini, nah itu namanya sukun asli. Ila madadna, sampai kepada ucapan madadna, ila madadna. Allahu alam bisawab. Jadi inilah pembahasan terakhir daripada ilmu sharaf. Semoga bermanfaat, semoga kita dimudahkan di dalam memahami kitab-kitab yang berbahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Apabila kalian menemukan kesalahan di dalam bacaan saya atau terjemahan saya, mohon untuk diperbaiki di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.